Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kesempatan ini, dengan kesehatan yang diberikan Allah pada kita masih diberikan waktu untuk menuntut ilmu. Untuk di kesempatan hari ini kita akan membahas dua tema, yaitu metode pengumpulan data dan metode pengolahan data. Di dalam metode pengumpulan data yang perlu diperhatikan adalah pertama-tama adalah sumber data dulu atau data terlebih dahulu. Jadi data yang mau kita kumpulkan itu data apa? Apakah data primer atau data sekunder? Jadi untuk metode pengumpulan data itu akan menyesuaikan dengan data yang akan data yang akan dikumpulkan. Di sini data menurut sumbernya itu ada dua. Yang pertama adalah data primer dan yang kedua adalah data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung. Jadi secara langsung dari sumbernya. Dari peneliti di sini adalah mencari data tersebut langsung, langsung pertama kali. Langsung yang mengolah adalah peneliti itu sendiri. Misalkan yaitu penelitian kualitatif harus wawancara langsung dengan sumbernya. Kemudian kuesioner, jadi si peneliti langsung menyebar kuesioner kepada sumbernya. Jadi ini adalah sumber data primer. Kemudian data sekunder di sini adalah data yang diperoleh oleh peneliti tetapi sudah diolah oleh pihak pertama terlebih dahulu, pihak pertama atau pihak kedua. Untuk peneliti sendiri, dalam memperoleh data tersebut sudah menjadi data yang matang, data yang sudah jadi, seperti minta data penjualan, seperti harga saham. Walaupun harga saham si peneliti itu mencari online sendiri, tapi untuk tersedia di online atau tersedia di web, itu kan ada yang mengolah, ada yang ngupload dan lain sebagainya. Akhirnya peneliti hanya memperoleh data yang matang seperti itu. Terkait dengan itu, maka sumber data primer kalau di dalam pengumpulan data primer tadi itu adalah data yang langsung, itu bisa menggunakan wawancara. Jadi metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi, datang langsung ke tempatnya, FGD dengan mengumpulkan informan-informan, sehingga di dalam forum tersebut nanti peneliti langsung meminta jawaban, meminta informasi dari informan yang tergabung dalam FGD tersebut. Kemudian tambah satu yaitu kuesioner. Kemudian dari sumber data yang sekunder, data-data yang sudah matang itu menggunakan dokumentasi, menggunakan dokumentasi. Kalau sekarang mungkin dengan metode pengumpulan data secara online boleh ditambahkan secara online. Itu adalah jenis metode pengumpulan data. Harus diperhatikan dulu sumber datanya atau data yang mau dikumpulkan, seperti itu. Oke. Saya akan bahas satu-satu di sini ya. Yang pertama tadi wawancara. Di dalam wawancara itu terdapat dua metode, yaitu metode terstruktur dan metode tidak terstruktur. Jadi kalau metode tidak terstruktur yang disebut wawancara mendalam, kalau orang mengatakan in-depth interview, jadi wawancara mendalam. Di dalam wawancara terstruktur yang pertama, terstruktur di sini maksudnya adalah di dalam wawancara si peneliti sudah memiliki beberapa pertanyaan yang terstruktur. Maksudnya pedoman wawancara di sini dibuat hanya pertanyaan tersebut yang mau dipertanyakan. Jadi tidak si peneliti tidak mau panjang lebar, tidak mau mencari informasi lebih dalam lagi,
hanya sesuai dengan pedoman wawancara tersebut ya. Kemudian yang kedua adalah wawancara tidak terstruktur. Nah, di sini bedanya adalah kalau di wawancara terstruktur sudah ada pertanyaan yang mau ditanyakan secara sistematis, terstruktur, urut dari nomor 1 sampai ke sekian. Tetapi untuk wawancara tidak terstruktur itu hanya sama-sama mempunyai pedoman wawancara, tetapi di sini pedoman wawancaranya isinya hanya poin-poin tertentu saja. Nah, poin-poin tertentu saja. Misalkan di sini mau mencari informasi tentang produk. Nah, di sini si wawancara hanya menulis bahan bakunya saja, tulis bahan baku. Kemudian ditulis biayanya berapa dan lain sebagainya, hanya gitu saja. Sehingga nanti di dalam wawancara dia akan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan produk misalkan ya tadi mencatat adanya bahan. Tadi di sini dia tanya untuk membuat sebuah produk kursi bahan baku yang digunakan apa saja. Jadi di dalam membuat kursi itu kan banyak bahan baku di sini. Dari bahan baku ini khusus kayu misalkan kayu jati, mauni atau sono keling atau kayu apa saja. Nah, kemudian di dalam itu bahan bakunya ditanya lagi untuk bahan baku jati. Ini kelasnya apa? Kan ada atau diperoleh dari mana bahan bakunya? Kalau di Jepara sendiri bahan baku bisa dari Blora, bisa dari Magelang, atau di Jepara sendiri atau namanya kayu kampung ya, atau dari TPK, atau yang sekarang itu kayunya itu dari Sulawesi dan lain sebagainya. Itu lebih mendalam, lebih luas, yang mau dicari apa di sini bebas melebar dan membutuhkan waktu, mungkin butuh waktu yang lama juga, tetapi di sini akan memperoleh informasi yang banyak gitu ya. Itu. Jadi bedanya antara wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Terserah si peneliti mau menggunakan metode yang mana. Oke ya. Kemudian di sini bisa dibaca bahwa syarat pewawancara ini adalah orang yang mau mewawancarai. Kemauan mendengar dengan sabar, jadi kalau mendengar jawaban dari yang diwawancarai, dapat berinteraksi dengan orang lain. Jadi komunikasi itu penting, komunikasi, gaya bahasa itu juga penting. Dapat mengemas pertanyaan dengan baik, ya itu mau pertanyaannya mau diarahkan kemana, tetapi harus butuh skill yang baik gitu ya. Mampu mengolaborasi secara halus, jadi bertanya yang santai, rileks dan lain sebagainya. Sekarang metode pengumpulan data yang kedua adalah observasi. Observasi di sini adalah suatu teknik untuk menggali sumber data berupa peristiwa, tempat, lokasi, dan rekaman. Misalkan peristiwa, misalkan terjadi kecelakaan di sini, tidak mungkin hanya mendengar-dengar saja. Kalau jenengan mau memperoleh informasi yang akurat, pastinya jenengan mau terjun di tempatnya, di lokasinya, melihat mungkin bekasnya dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian teknik observasi didasarkan atas pengamatan, harus mengamati baik secara langsung maupun tidak langsung. Tapi yang memuaskan pastinya yang secara langsung ya. Cara tidak langsung itu dengan bantuan orang lain seperti itu, atau secara foto jarak jauh, tapi tidak memuaskan pastinya pengamatan secara langsung. Kemudian kita lanjut ya, di dalam observasi di sini ada beberapa pengamatan. Partisipan penuh, maksudnya seorang membutuhkan partisipan ya, karena kesibukan akhir membutuhkan orang lain ya, sehingga informasi nanti akan diperoleh dari orang lain. Atau bisa dikatakan kalau jenengan mau berpartisipasi penuh di sini, jadi berpartisipasi penuh di sini, jenengan harus
tanpa bantuan orang lain. Gitu. Jangan harus full mengamati, mencari informasi dan lain sebagainya. Jadi bisa dikatakan pengamatan di sini ada dua, yaitu sebagai partisipan atau sebagai pengamat. Jadi, kalau pengamat dari jarak jauh ya pastinya. Jadi kalau partisipasi jangan akan terjun langsung di sana. Kemudian kita lanjut saja, kita ke FGD ya, FGD. Jadi kalau FGD ini digunakan biasanya untuk penelitian kualitatif ya, kualitatif. Di sini sangat menguntungkan sekali bagi peneliti karena informan atau sumber ini sudah terkumpul di sini semuanya ya, sudah terkumpul. Tetapi di sini harus butuh waktu ya, butuh biaya seperti itu. Sehingga tetapi di sini kan jenengan sangat diuntungkan sekali dan waktunya sangat efektif sekali karena informasi akan diperoleh di sini semuanya seperti itu. Kemudian dokumentasi. Untuk dokumentasi ini adalah untuk data sekunder ya, data sekunder. Jangan butuh laporan keuangan, jangan butuh laporan apa di sini mungkin terkait dengan jumlah karyawan, penduduk dan lain sebagainya. Di sini jenengan membutuhkan yang namanya metode pengumpulan dokumentasi. Kemudian yang penting di sini yang sering dipakai adalah kuesioner. Kuesioner bisa dibaca di sini dari beberapa sumber, dari Pak Nasir ya, di sini mantan Menteri Kemenristek dulu ya. Kuesioner atau daftar pertanyaan adalah sebuah set pertanyaan yang secara logis berhubungan dengan masalah penelitian dan tiap pertanyaan merupakan jawaban yang mempunyai makna dalam menguji hipotesis. Jadi pertanyaan ini pastinya tidak keluar dari tema yang akan dibahas, sesuai dengan permasalahan penelitian ya, sesuai dengan variabel penelitian, indikator variabel ya, dan akhirnya dengan pertanyaan di sini nanti diolah dan bisa untuk menguji hipotesis yang diajukan ya. Kemudian menurut Ari Kunto, kuesioner atau angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang bersedia memberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna. Jadi di sini ditujukan pada orang-orang yang bersedia saja ya. Jangan orang dipaksa untuk menjawab pertanyaan jenengan. Itu melanggar kode etik di dalam penelitian. Jangan. Dan ya di sini nanti harus ada harus ada surat permohonan menjadi responden atau permohonan untuk menjawab pertanyaan. Terus kemudian ada surat kesediaan menjadi responden, kemudian ada kuesioner itu sendiri ya, itu intinya. Oke, di sini ada menurut Ari Kunto ada jenis pertanyaan atau jenis kuesioner. Yang pertama adalah angket terbuka, yaitu pertanyaan di sini kalau beliau mengatakan bahwa angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden dapat memberikan isian sesuai dengan kehendak dan keadaannya. Angket terbuka dipergunakan apabila peneliti belum dapat memperkirakan atau menduga kemungkinan alternatif jawaban yang ada pada responden. Kemudian angket tertutup yaitu angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden tinggal memberikan tanda centang pada kolom atau tempat yang sesuai. Dari angket terbuka di sini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bebas dijawab oleh responden. Responden mau jawab apa terserah ya. Kemudian untuk angket tertutup adalah si peneliti sudah menyediakan beberapa jawaban ya, sehingga responden itu tidak bisa memberikan jawaban di luar jawaban tersebut, tinggal ngentang, tinggal ngasih lingkaran dan lain sebagainya. Di samping ada gambar di sini ada pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Jadi alasan di sini salah satu pertanyaan yang terbuka ya. Apakah Anda juga sering berkunjung sekedar bermain ke tempat pimpinan atau majikan Anda? Nah ini misalkan jenengan sering, alasannya kenapa?
Jadi kenapa ini bebas, si responden bebas memberikan jawaban. Ya. Fungsi dari pertanyaan terbuka ya mencari informasi sedalam-dalamnya. Dan ada angket campuran. Jadi angket ini adalah contoh angket campuran ya. Contoh angket campuran. Jadi manfaat dari angket campuran adalah sangat apa ya? Sangat besar sekali. Karena di dalam kuesioner kalau di dalam hasil penelitiannya itu ada variabel yang tidak signifikan, ada yang tidak berpengaruh. Harusnya ada wawancara lanjutan untuk menelusuri kenapa ini tidak berpengaruh. Itu akan dicari dari pertanyaan dari responden-responden yang pertanyaannya ada yang jawabannya itu yang minim atau jawabannya yang tidak pernah, yang akhirnya hal-hal seperti itu akan dicari lagi kenapa dia tidak pernah, kenapa dia tidak setuju, kenapa dia tidak puas. Nah, gitu. Dan itu dibutuhkan wawancara lanjutan. Dan untuk menjembatani ini supaya waktunya tidak terbuang ya, makanya dibuat satu pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Sehingga kalau ada jawaban-jawaban yang minim tadi atau yang tidak setuju, yang tidak pernah, yang tidak puas, itu akan digali dari jawaban-jawaban mereka. Nah, itu manfaatnya sangat besar sekali. Jadi yang saya sarankan kalau bisa dibuat kuesioner tertutup dan terbuka, gitu ya. Kemudian ini tadi yang saya sampaikan di muka bahwa unsur sebuah kuesioner harus ada surat permohonan menjadi responden. Jadi seorang peneliti memohon, ini mungkin contoh sekilas, boleh teman-teman nanti bisa googling di internet atau di buku-buku metodologi penelitian dan lain sebagainya. Jadi surat permohonan menjadi responden, kita harus memohon sebagai peneliti kepada calon responden. Kemudian ada balasan atau surat kesediaan menjadi responden yang pastinya peneliti sudah menyediakan, jangan responden untuk disuruh untuk membuat ya, disuruh menjadi tinggal tanda tangan, contohnya seperti ini. Kemudian kuesioner itu sendiri, jadi ada 3 unsur yang harus diperhatikan. Oke, itu tadi ya pengumpulan data. Silakan untuk metode pengumpulan data disesuaikan dengan data yang mau dikumpulkan, data primer atau data sekunder, seperti itu ya. Kita lanjut di metode pengolahan data. Baik. Pengolahan data di sini didefinisikan kegiatan pikiran dengan bantuan tangan atau suatu peralatan dan mengikuti serangkaian langkah, ada langkah-langkah perumusan atau pola tertentu untuk mengubah data sehingga data tersebut berbentuk, tersusun, sifat dan isinya berguna. Jadi kalau seperti data kuesioner itu setelah data ini terkumpul, jenengan sudah memperoleh beberapa kuesioner yang sudah dijawab oleh responden. Ini langkahnya apa? Ya, dan langkah-langkah inilah yang dinamakan pengolahan data. Ya, pengolahan data. Pada umumnya itu di dalam tahap-tahapannya seperti ini ya. Di dalam kuesioner itu ada yang pertama langkahnya adalah editing, ada coding, ada scoring, ada tabulating. Ya. Editing di sini adalah suatu kegiatan untuk meneliti kembali apakah isian pada lembar pada pengumpulan data kuesioner sudah cukup baik. Pada saat melakukan penelitian apakah ada soal yang belum dijawab. Jadi ini adalah mencari kekurangan jawaban dari kuesioner yang disebar. Ya, jadi kalau yang belum, langkahnya gimana? Apakah yang belum ini disortir, yang belum dijawab ini tidak terpakai, atau jenengan mau mengajukan lagi, mengingatkan lagi kepada calon responden, silakan. Ya. Kemudian coding di sini adalah mengklasifikasikan jawaban dari responden menurut kriteria tertentu. Untuk kriteria berperan diberi 2, kriteria tidak berperan diberi kode 1. Jadi ini seperti jawaban sebagai skala Likert itu ya.
Kalau dia jawab sangat setuju, dikasih skor 5, kode 5, atau dia sangat tidak setuju, kasih kode 1 dan lain sebagainya. Kemudian scoring, ya, scoring. Atau saya kembali ke coding, atau yang sangat setuju kodenya adalah STS, TS dan lain sebagainya. Untuk scoring dikasih skor tadi 1, 2, 5, 4, 5 dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian yang tabulating menyusun. Jadi dari jawaban tadi jenengan merekap susun sebuah tabel, jadikan tabel, sehingga untuk proses analisis data ke SPSS itu sudah bentuk tabel, sudah rapi seperti itu. Itu langkah-langkah yang bisa diperhatikan di dalam melakukan pengolahan data. Oke, itu untuk yang kuantitatif. Untuk yang kualitatif mungkin beda ya, sangat beda sekali. Dengan metode kuantitatif teman-teman bisa mencari bagaimana pengolahan data di penelitian kualitatif, ya, banyak sekali. Mohon maaf atas keterbatasan ini. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat, barokah untuk kita semua, minimal untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, dan semoga bermanfaat untuk orang banyak. Mohon maaf dari saya apabila ada kata-kata yang salah. Dari saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi saya cukup sekian, mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.